Bab 981. Tidak lama kemudian, ia mulai muntah-muntah darah karena ia berada di ambang kematian, akibat serangan George. Paman, para tetua, tolong cepat bantu Raja Utara kita tercinta. Perintah Daisy, melihat Harold hampir tak bisa bertahan. Melvin dan para tetua lainnya ragu sejenak. Kemudian, menyadari bahwa keluarga Yang dan Lowe telah sepakat untuk membentuk aliansi, mereka kemudian memimpin para master lainnya dan menyerang maju dalam pertempuran. Tidak hanya itu, Jackson, Marco, dan yang lainnya mengikutinya. Melihat keluarga Yang dan keluarga Lowe terlibat, keluarga Collins juga ikut bergabung dalam pertempuran. Kami datang untuk membantumu, wahai Raja Utara. Seru Melvin saat ia dan para tetua lainnya bergabung dalam pertempuran, menempatkan diri mereka di antara Harold dan George untuk membantunya menangkis serangan George. Suku Yang dan Lowet lainnya terlibat dalam pertempuran dengan suku Collins. Aku tidak percaya keluarga Yang telah menjadi korban Harold dan melayaninya seperti ini. Sungguh disayangkan. George tercengang sekaligus marah mendengar ini. Harold adalah orang yang menyandera Ruth dan melukainya, dan ini adalah balas dendam antara keluarga Collins dan Lowe, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang. Oleh karena itu, George awalnya mengira keluarga Yang tidak akan terlibat dalam hal ini, tetapi dia tidak pernah menduga, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa keluarga Yang akan mencoba melindungi Harold dan bergabung dalam pertempuran, bahkan dengan mengorbankan keluarga Collins sebagai musuh mereka. Hal ini sungguh mengherankan baginya. Diamlah, orang tua. Ini wilayah kekuasaan keluarga Yang, dan kami tidak akan membiarkanmu membuat masalah lagi di sini. Lagi pula, Harold bersekutu dengan keluarga Yang, dan musuh mereka adalah musuh kita. Jawab Melvin dingin. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin melayani Harold, tetapi sejak Albert jatuh sakit, kekuatan keluarga Yang berkurang drastis dan mereka harus bergantung pada aliansi mereka dengan keluarga Lowe untuk mempertahankan kekuasaan mereka sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan 3 keluarga lainnya. Keluarga sama sekali. Oleh karena itu, Melvin tidak punya pilihan lain selain melakukan semua itu demi kemuliaan keluarganya. Kalian benar-benar tak berdaya. George marah mendengar ini, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia sudah mencapai tingkat penguasa menengah dan jauh lebih kuat daripada Melvin atau Harold, dia masih kalah jumlah. Melvin dan Harold sama-sama master yang mencapai keadaan penguasa awal, dan dengan bantuan beberapa yang mencapai keadaan penguasa semi, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi, karena dia lebih kuat dari mereka, tidak mungkin Harold dan yang lainnya dapat mengalahkannya dengan mudah. Tak lama kemudian, kedua belah pihak menemui jalan buntu karena tidak satu pun dari mereka berhasil memperoleh keuntungan atas pihak lain. Namun, jika dibandingkan dengan George, anggota keluarga Collins lainnya tidak begitu baik. Karena George terburu-buru menyelamatkan Ruth, ia hanya berhasil memanggil 2 master di Semi-Overlord State dan beberapa di Peak Supreme State. Salah satu petarung terbaik keluarga Collins, seseorang yang telah mencapai keadaan penguasa, tidak mengikuti mereka, dan akibatnya, keluarga Collins berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tidak peduli kekuatan atau jumlah mereka. Tak lama kemudian, keluarga Collins mulai kalah, dan beberapa dari mereka bahkan menderita cedera selama prosesnya. Untungnya, Leon menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berhasil melindungi Ruth tepat waktu, mengingat dia adalah yang paling lemah di antara semuanya, dan mencegahnya terluka. Melihat keluarga Collins semakin melemah, George menggertakkan giginya karena frustrasi tetapi tahu tidak ada yang dapat ia lakukan. Menyebar. Bab 982. Leon, bawa Ruth keluar dari sini sebelum terlambat. Keluarga Collins dan aku akan mengurus ini. Perintah George. Baiklah. Ayo, Ruth. Leon sama sekali tidak ragu dan malah meraih Ruth dan berlari menjauh. Jackson, jangan biarkan bajingan itu lolos. Teriak Harold. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencoba menjebak Leon dan hampir saja membunuhnya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Leon lolos begitu saja? Sayangnya, karena George sudah menahannya,
ia tidak dapat mengejar Leon sendiri dan malah harus mengirim Jackson dan anggota Lowell lainnya untuk melakukannya. Ya, Tuan, seru Jackson menanggapi. Kemudian, dia, Marco, dan beberapa Lowell melesat pergi, melesat ke arah Leon. Kalian harus melewati kami terlebih dahulu. Kedua Collins yang berada di semi-overload state mengejek dan melesat maju, menghalangi jalan mereka. Mereka membangkitkan ledakan energi yang kuat dan menyerang Jackson dan yang lainnya. Dengan keluarga Collins yang membelanya, Leon dan Ruth segera menghilang dalam kegelapan malam. Mundur, George melancarkan tinjunya yang kuat ke arah Harold dan Melvin, lalu muncul di depan keluarga Collins dan membantu mereka menangkis serangan Jackson. Kemudian, dia memimpin sisa keluarga Collins untuk melarikan diri, sementara dirinya sendiri berada di belakang untuk melindungi mereka. Karena George telah mencapai intermediate overload state, baik Harold maupun Melvin tidak dapat menghentikannya. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat George memimpin sisa Collins keluar dari pertempuran, menghilang di kegelapan malam. Si Collins terkutuk itu. Catat kata-kataku, aku akan membalas dendam padamu atas semua ini. Harold sangat marah hingga ia menjerit karena frustrasi. George tidak hanya menggagalkan rencananya untuk membunuh Leon, ia bahkan menyerangnya dengan sangat parah hingga ia menderita luka dalam yang parah dan muntah darah. Orang hanya bisa membayangkan betapa besar kebencian yang ditanggungnya terhadap George sebagai akibatnya. Sementara itu, beberapa mil jauhnya dari sana, George dan yang lainnya segera menyusul Ruth, yang sedang menunggu mereka di sebuah bukit kecil. Hah, Ruthie, di mana Leon? Kemana dia pergi? Melihat Ruth sendirian, George bertanya-tanya kemana Leon pergi. Dia melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat tanda-tanda Leon sama sekali. Oh, dia memintaku menunggu di sini dan bilang dia harus pergi karena ada yang harus diurus, jelas Ruth. Ada yang perlu diurus. Apa itu? George bingung dengan hal ini. Aku tidak tahu, dia tidak mengatakannya, tapi dia menyuruhku untuk menyampaikan pesannya kepadamu, kakek. Dia mengatakan bahwa dia berterima kasih atas keluarga Collins. Membantu dan selamanya mengingat ini, lanjut Ruth. Yah, kuharap begitu. Kita sudah beberapa kali menolongnya. George tersenyum. Ayo, Ruthie, kita pulang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah. Ruth mengangguk, lalu mengikuti kakeknya pulang. Rumah muda. Setelah berpisah dengan Ruth, Leon kembali ke Young Mansion. Ia tiba di sudut rumah yang gelap, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia menyelinap ke balik tembok dan masuk. Jelas dia ada di sini untuk menyelamatkan Albert. Meskipun keluarga yang menjaga keamanan dengan ketat dan Leon tidak tahu apa-apa tentang tata letak internal keluarga Yang, sebagian besar orang yang melindungi rumah besar itu tidak ada di sekitar, mengingat mereka dipanggil dari tempat kerja mereka untuk membantu Harold menyergapnya. Tentu saja, pengamanan keluarga yang tidak seketat biasanya pada malam ini. Bab 983. Lagi pula, tak seorang pun, bahkan Harold dan Daisy, akan menduga dia akan kembali ke Young Mansion, sehingga ini adalah kesempatan sempurna untuk membebaskan Albert. Meski begitu, Leon tetap memastikan untuk berhati-hati. Selain itu, saat pertama kali bertemu dengan Iris, ia pernah mengunjungi Young Mansion sebagai tamu, dan sekali lagi saat mereka putus. Oleh karena itu, meskipun ia tidak yakin dengan kamar-kamarnya, ia masih ingat tata letak umum ruang tamu dan area publik lainnya. Berdasarkan ingatannya yang samar-samar tentang tempat itu, Leon diam-diam berjinjit menuju ruang tamu. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan beberapa penjaga yang tengah berpatroli di berbagai area rumah, tetapi mereka sangat lemah dibandingkan dengannya sehingga Leon dengan mudah melawan dan menghindari mereka. Tidak lama kemudian, dia berhasil menyelinap ke kompleks utama Young Mansion, dan sebuah rumah megah bertingkat 3 muncul dalam pandangannya. Leon mengitari gedung itu beberapa kali, dan di bawah sinar bulan, ia berhasil melihat sebuah ruangan di lantai 2 yang masih terang. Tidak hanya itu, ia bahkan bisa mendengar suara-suara dari dalam. Leon berpegangan pada pagar dan melompat langsung ke balkon lantai 2 seperti seekor kucing. Dia melompati pagar balkon dan mengikuti suara itu langsung ke jendela kamar. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya dan mengintip melalui celah kecil di antara tirai, menatap langsung ke dalam kamar.
Sepasang suami istri muda sedang bermain dan menggoda satu sama lain, dan ternyata itu tidak lain adalah Royce, putra Daisy. Wanita di sebelahnya adalah seorang gadis cantik dengan tubuh yang sangat seksi. Pakaian mereka berdua tidak terawat seolah-olah mereka bermain-main, dan mereka saling berciuman dengan penuh gairah. Seluruh suasana di ruangan itu penuh gairah dan genit seolah-olah mereka akan berhubungan intim satu sama lain. Meskipun Royce sekarang menjadi kepala keluarga baru, sebagian besar kekuasaannya masih berada di tangan Daisy, dan dia hanyalah boneka. Selain menikmati kekayaannya dan berlatih bela diri, tidak banyak yang dilakukannya. Namun, berlatih seni bela diri terlalu membosankan bagi Royce, dan dia ingin menjalani kehidupan mewah dan bebas kekhawatiran. Setelah mencari ke sana kemari, aku tidak percaya aku akan menemukannya di sini. Leon sangat gembira dengan penemuan ini. Meskipun dia menyelinap ke Young Mansion untuk menyelamatkan Albert, dia tahu bahwa Daisy telah memindahkan Albert ke ruangan lain dan dengan demikian tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Bukan hanya itu saja, menurut apa yang diungkapkan Jonah kepada Gilbert, tidak seorang pun tahu di mana Albert berada, bahkan Gilbert sendiri, dan dengan demikian Leon sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Akan tetapi, dia tahu bahwa Royce adalah putra Daisy dan kepala keluarga, maka dari itu, dialah yang paling tahu di mana Albert ditahan. Dia menyelinap ke Young Mansion dengan harapan menemukan Royce, tetapi untungnya, dia berhasil menemukannya semudah ABC. Ayo kita lakukan ini. Leon menyalurkan energi sejatinya, memegang ambang jendela, dan menariknya dengan kuat. Patah. Dengan bunyi retakan yang pelan, Leon memecahkan seluruh jendela dan berhasil tidak membuat terlalu banyak suara selama proses itu, karena takut menarik perhatian para penjaga. Akan tetapi, suara ini sama sekali tidak bisa lepas dari telinga Royce. Siapa itu? Royce terkesiap dan langsung melirik ke arah jendela. Pada saat yang sama, Leon melompat ke jendela dan melesat langsung ke arah mereka sebelum mereka sempat melihat apa yang sedang terjadi. Bab 984. Ah, wanita itu menjerit, tetapi sebelum suara itu bisa membuat siapapun waspada, Leon menamparkan bagian belakang lehernya, dan dia pun pingsan. Royce, yang merupakan seniman bela diri, jauh lebih cepat daripadanya dan berhasil menghindari serangan Leon tepat waktu. Namun, dia baru berada di Initial Inate State dan masih jauh dari puncak Supreme State milik Leon. Sebelum dia sempat berdiri, Leon mencengkeram lehernya dan mengangkatnya seolah-olah dia tidak memiliki beban apapun. Itu kau, Leon Wolf. Royce terkesiap ngeri saat menyadari siapa orang itu. Ia teringat Leon dari upacara pernikahan keluarga yang saat Leon mencoba menyabotase pernikahan yang diatur Iris dan Jacob. Ia langsung mengenalinya. Namun, bukan itu intinya. Intinya, dari pengetahuannya, ibunya Daisy dan Harold sedang menjalankan rencana mereka untuk membunuh Leon untuk selamanya, dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Leon pasti sudah mati sekarang. Akan tetapi, dia ternyata masih hidup, dia bahkan menemukan jalan ke Young Mansion untuk menyerangnya. Orang hanya bisa membayangkan rasa takut dan kaget yang mengalir dalam nadi Royce saat ini. Leon, apa yang kau lakukan? Tanya Royce, ketakutan. Ia dapat menebak dengan pasti bahwa rencana Lowe dan Yang mungkin gagal, dan Leon berhasil melarikan diri. Sekarang setelah Leon menyelinap ke Young Mansion, ia menduga bahwa Leon ada di sini untuk membalas dendam dengan membunuhnya. Apakah dia akan mati? Royce, di mana mereka menyimpan Elder Yang? Tanya Leon. Oh, kau di sini untuk kakekku. Royce sangat gembira mendengarnya, dan beban di pundaknya terangkat saat ia menyadari bahwa target Leon bukanlah dirinya sama sekali. Diam saja dan jawab apapun yang aku minta. Bentak Leon tidak sabar, aku akan bertanya sekali lagi di mana mereka menahan Elder Yang. Aku tidak tahu, tatapan Royce terputus-putus saat dia mencoba menyembunyikan kebenaran. Kau tidak tahu, atau kau tidak mau mengatakannya. Leon sama sekali tidak mempercayainya. Ia mencibir dan menjawab, aku peringatkan kau, Royce, jangan berani-beraninya kau membuatku kesal. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mencekikmu saat ini juga. Dengan itu, dia mengencangkan cengkeramannya di leher Royce, dan seluruh wajah Royce berubah merah saat dia merasakan tenggorokannya tertutup.
Tidak. Ketakutan tampak di wajah Royce saat ia cepat-cepat menambahkan, jangan lupa, Leon, Iris adalah saudara perempuanku, dan kau adalah pacarnya. Bagaimana kau akan menjelaskan ini padanya jika ia tahu kau mencoba membunuhku? Oh, akhirnya kau memanggil Iris sebagai adikmu, iya. Kenapa kau tidak mengingat ini ketika kau dan Daisy mencoba membunuhnya? Leon mengejek. Dia tahu bahwa Iris tidak pernah berhubungan baik dengan Daisy dan Royce. Bukan hanya itu, Daisy adalah alasan Iris dan ayahnya, Gilbert, diusir dari keluarga dan kehilangan segalanya. Meskipun ini bukan perbuatan Royce, namun dengan menjadi kepala keluarga yang baru, Daisy pun naik ke tampuk kekuasaan. Jadi, di mata Leon, dialah kaki tangan rencana Daisy. 1. Royce terdiam mendengar ini. Langsung saja ke intinya, Royce. Karena kamu adik Iris, aku akan melepaskanmu jika kamu membawaku ke Elder yang seperti anak baik. Bab 985. Tetapi jika kau bersikeras menentangku, aku akan membuatmu membayar harganya. Daisy dan anggota yang lainnya telah menentangku berkali-kali dan bahkan hampir membunuhku, dan jika kau menolak untuk melakukan apa yang kukatakan, aku akan mulai dengan membunuhmu terlebih dahulu. Leon berkata dengan dingin, secercah kebencian melintas di matanya. Sebenarnya, dia hanya mencoba menakut-nakuti Royce. Dia tidak tahu tentang sejarah Harold dan Daisy dan karena itu selalu mengira Royce adalah saudara tiri Iris, karena mereka berdua memiliki ayah yang sama. Oleh karena itu, meskipun Daisy dan Royce selalu berseberangan dengan Iris, Leon tidak akan pernah mencoba menyakiti saudaranya sama sekali. Akan tetapi, meskipun dia tidak sekejam Harold, Royce sama sekali bukan tandingannya. Tidak, wajah Royce memucat, dan dia ketakutan mendengar pernyataan Leon. Dia khawatir Leon benar-benar akan menyakitinya. Aku memberimu waktu 3 detik untuk berpikir. 1, 2, masih mencengkeram leher Royce, Leon mulai menghitung mundur, diam-diam menambah tekanan setiap detik yang berlalu, seolah-olah dia akan mencekik Royce seperti yang dijanjikannya. Jangan lakukan ini. Aku akan membawamu ke kakekku. Royce segera menyerah. Ataboy. Leon mencibir dan melepaskannya. Kemudian, dia mengangkat Royce dari tempat tidur, membawanya ke balkon, dan melompat dari lantai 2 tanpa suara seperti kucing. Pimpin jalan, Royce. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tapi, kalau kau berani bersuara sedikit saja, aku akan membunuhmu dengan 1 pukulan. Leon mengancam. Ya, aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal yang mencurigakan. Royce benar-benar ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, Leon sudah berjanji akan melepaskannya jika dia membawa Leon langsung ke Albert, dan karena Leon hanya di sini untuk menyelamatkan Albert dan tidak membunuhnya, Royce akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan itu, Royce berputar melewati Leon dan mulai memimpin jalan, sementara Leon memegang erat kemejanya dan mengikuti dari dekat. Dengan Royce di depan, beberapa penjaga yang mereka temui di sepanjang jalan dengan cepat membiarkannya lewat ketika mereka mengenalinya dan tidak berani menghentikannya sama sekali. Seluruh perjalanan mereka semulus yang bisa dibayangkan Leon. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gubuk kecil di sudut kompleks Young Mansion. 2 orang penjaga berdiri di pintu, mengawasi Albert. Keduanya terhenti. Kakekku ada di dalam ruangan itu, Leon, bisik Royce sambil menunjuk gudang di depan mereka. Leon mengikuti jarinya dan samar-samar dapat melihat siluet 2 penjaga yang berdiri di luar. Dia mengetahui dari Royce bahwa kedua pengawal itu berada di tingkat tertinggi menengah, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana dia akan melewati mereka. Dia hampir mencapai semi-overload state, jadi kedua penjaga itu sama sekali bukan tandingannya, tetapi bagian yang sulit adalah menyingkirkan mereka tanpa memberi tahu yang lain. Jika yang lain tahu tentang kehadirannya, mustahil baginya untuk menyelundupkan Albert keluar dari sini. Royce, cari cara untuk mengumpulkan kedua penjaga itu. Kalau kau melanggar perintahku, atau kalau terjadi apa-apa, aku akan membuatmu membayarnya. Setelah merenung sejenak, Leon akhirnya menempelkan telapak tangannya ke punggung Royce, mengancamnya. Baiklah, aku mengerti,
Royce mengangguk ketika dia merasakan tangan Leon di tangannya dan tidak punya pilihan selain setuju. Bab 986. Leon menarik kerah bajunya untuk menyembunyikan sebagian besar wajahnya dan menundukkan kepalanya, dan mereka berdua berjalan menuju gudang. Berhenti. Siapa yang ada di sana? Kedua penjaga itu sangat waspada dan segera menoleh ke arah mereka saat merasakan ada gerakan. Apakah kau buta? Apakah kau tidak mengenali tuanmu sendiri? Royce mengejek tetapi tidak menghentikan langkahnya dan terus menuntun Leon ke depan. Oh, ini Tuan Yang. Kedua pengawal itu membeku, lalu cepat-cepat membungkuk ke arah Royce. Bolehkah kami tahu apa yang Anda lakukan di sini tengah malam, Tuan Yang? Tanya para penjaga. Karena Leon menutupi wajahnya sebisa mungkin, kedua penjaga itu tidak dapat mengenali wajahnya dan malah mengira dia salah satu pengawal pribadi Royce. Ada apa? Tidak bisakah aku mengunjungi kakekku sendiri? Tanya Royce singkat. Dengan Leon di hadapannya, dia tidak punya pilihan selain menaati perintah Leon demi keselamatannya sendiri. Tetapi sebagai ketua keluarga Yang, dia berdiri dengan bangga di hadapan orang-orang lainnya. Tentu saja, Tuan. Silakan lanjutkan. Kedua penjaga itu tersenyum canggung padanya. Meskipun Albert sudah dalam kondisi vegetatif, dia adalah mantan kepala keluarga, dan kakek Royce. Karena itu, Royce dan Daisy sering datang mengunjungi Albert demi penampilan. Karena itu, tak seorang pun penjaga yang curiga sama sekali terhadap permintaan Royce. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian berdua. Royce memberi isyarat agar mereka mendekat. Ada apa? Para penjaga bingung, tetapi tetap menuruti permintaannya. Ambil ini. Tiba-tiba, Leon melangkah maju dan mendaratkan pukulan di leher penjaga pertama, membuatnya pingsan, lalu melesat langsung ke penjaga kedua. Itu kau, Leon Wolf. Penjaga kedua tersentak kaget saat melihat wajah Leon. Kemudian, ia cepat-cepat melompat mundur untuk menghindari Leon dan bersiap untuk mengaktifkan alarm, tetapi sudah terlambat. Leon meninju tepat di rahang bawahnya, membuatnya terjatuh ke belakang. Kemudian, kegelapan menyelimuti dirinya saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia pingsan. Leon merasa lega telah mengurus kedua penjaga ini. Leon, aku sudah membawamu ke kakekku. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Royce memperhatikan dengan ketakutan. Jangan terburu-buru. Kau bisa ikut aku ke kamar untuk mengintip, dan begitu aku memastikan elder yang ada di sana, aku akan membiarkanmu pergi. Jawab Leon. Oh, baiklah. Royce tidak punya pilihan selain menekan rasa takutnya dan mengikuti Leon ke dalam ruangan. Di dalam kamar, Albert berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, dan dia tampak baik-baik saja, kecuali wajahnya yang sekarang pucat. Melihat Royce berkata jujur, Leon merasa puas dan memukul Royce tepat di belakang lehernya, yang membuat Royce pingsan juga. Kemudian, dia menggendong Albert yang koma di tangannya dan menghilang di dalam kegelapan malam. Villa Dragonby. Setelah kembali dari Yongs, Iris menunggu di pintu sampai Leon kembali, wajah cantiknya terukir kekhawatiran. Louisa bisa tahu bahwa dia cemas dan berjalan mendekat untuk menghiburnya. Jangan khawatir, Iris. Dengan George dan keluarga Collins lainnya. Tolong, aku yakin Leon baik-baik saja. Bab 987. Kau benar, tetapi 1 jam telah berlalu, dan Leon belum juga pulang. Apa yang mungkin terjadi? Tanya Iris dengan cemas. Ia tahu bahwa Louisa benar dan bahwa George dan anggota keluarga Collins lainnya akan mampu melindungi Leon, tetapi tidak ada yang pasti, keluarga yang lebih diuntungkan daripada mereka, dan tidak mungkin seseorang dapat mengalahkan begitu banyak orang. Jumlah Leon dan George jauh lebih sedikit, dan tidak akan mudah untuk melarikan diri dari gabungan pasukan keluarga Yang dan Lowe. Melihat Leon belum kembali, Iris tak dapat menahan perasaan semakin khawatir. Mungkin Leon dan Elder Collins tertunda entah bagaimana, jawab Louisa agak samar. Apa itu? Siapa yang bisa menunda mereka di tengah malam? Iris mulai putus asa, lalu, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya, dan suaranya mulai bergetar. Louisa, menurutmu apakah sesuatu bisa terjadi pada Leon? Tidak, jangan terlalu dipikirkan, Iris. Aku yakin Leon baik-baik saja,
jantung Luisa berdebar kencang dan dia segera mencoba menenangkan Iris, tetapi dia sendiri mulai kehilangan rasa percaya diri. Lagi pula, sudah lama sekali aku tidak mendapat kabar dari Leon, dan kalau saja tidak terjadi apa-apa, dia pasti sudah pulang sekarang. Tidak, aku harus mencarinya. Iris akhirnya tidak dapat menahan rasa khawatirnya lagi dan melangkah lurus menuju pintu depan. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Tiba-tiba, suara ayahnya terdengar di belakangnya saat ia berjalan keluar dari ruang tamu. Kenapa aku tidak bisa, ayah? Leon belum kembali, dan dia pasti mendapat masalah entah bagaimana, atau mungkin Yang dan Harold telah menangkapnya. Kita tidak mungkin berdiam diri dan melihatnya mati, bukan? Kata Iris dengan panik. Iris, tetaplah tenang. Bahkan jika Leon berakhir di tangan Yongs dan Harold, apa yang akan kau lakukan? Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Jawab Gilbert. Itu tidak benar, ayah. Kita dulu bagian dari keluarga Yang, jadi mengapa kita tidak pergi ke sana bersama dan memohon kakek Melvin untuk mengasihaninya? Iris bertanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa Harold dan keluarga Yang bertekad untuk membunuh Leon, dan jika dia berakhir di tangan mereka, tidak diragukan lagi dia tidak akan selamat. Akan tetapi, jika dia dapat meyakinkan Melvin agar mengasihaninya, mungkin keluarga Yang dan Harold akan memilih untuk melumpuhkan Leon saja tetapi mengampuni nyawanya. Oleh karena itu, dia tidak peduli apakah ini akan berhasil atau tidak, mencoba setidaknya lebih baik daripada menunggu di rumah. Kau memintaku memohon pada keluarga Yang demi Leon. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri dengan cara ini. Gilbert menolak untuk melakukannya. Ia berpikiran sama dengan Iris, fakta bahwa Leon belum kembali berarti bahwa keadaan mungkin akan memburuk, dan tidak ada yang dapat ia atau Iris lakukan untuk mengubah apapun. Lagi pula, Daisy lah yang memiliki sebagian besar kekuatan Yang, bukan Melvin. Bahkan jika dia dan Iris memohon belas kasihan, tidak banyak yang bisa dia lakukan, jadi mengapa dia mau bersusah payah untuk ini? Apa sebenarnya yang kau katakan, ayah? Bab 988. Itu karena kau tidak mendengarkan nasihat Leon sehingga membuat kita menjadi korban tipu daya Jonah dan Harold. Sekarang Leon dalam bahaya karena melindungi kita, bagaimana kau bisa berdiri diam dan menonton? Tanya Iris dengan nada menyalahkan. Aku, Gilbert terdiam mendengar ini. Iris, aku akui bahwa aku seharusnya tidak mempercayai Jonah, tetapi Leonlah yang bersikeras untuk datang, aku sama sekali tidak memintanya untuk pergi, jadi mengapa kau menyalahkanku untuk ini? Lagi pula, sudah lama sekali, dan akan terlambat bahkan jika kita pergi ke Yongs sekarang. Menurutku, kita sebaiknya membiarkannya saja. Gilbert menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah Leon mendapatkan kembali sahamnya di Elegante Group dan penolakannya untuk meneruskan pekerjaan alkimianya, Gilbert sejak saat itu marah padanya, dan sejujurnya, dia selalu lebih menyukai Anson sebagai calon menantunya dan karena itu tidak begitu peduli pada Leon. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Iris sangat marah hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Namun, dia khawatir tentang keselamatan Leon dan tidak berminat untuk berdebat dengan ayahnya. Sebaliknya, dia berbalik dan melangkah pergi. Jangan pergi, Iris. Luisa mencengkeram lengannya. Apa yang kau lakukan, Luisa? Apa kau juga setuju kita harus membiarkan Leon mati? Iris berbalik dan menatapnya dengan tatapan membunuh. Ia tahu bahwa Luisa selalu dekat dengan Leon, dan setiap kali sesuatu terjadi, Luisa akan memihak Leon dan sering membicarakan sifat-sifat baiknya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Luisa mencoba menghentikannya menyelamatkan Leon. Tidak, bukan itu yang ingin kulakukan. Aku ingin memberitahumu bahwa Leon sudah kembali. Luisa menjawab, tidak yakin apakah dia harus merasa frustrasi atau tidak. Kau, Iris baru saja akan terus memarahi Luisa ketika kata-kata itu akhirnya terekam di otaknya. Dan dia membelalakan matanya karena terkejut, menatap Luisa dengan tidak percaya. Apa yang kau katakan, Luisa? Kau bilang Leon sudah kembali. Ya, lihat sendiri, bukankah itu dia? Luisa menunjuk ke depan mereka. Karena Leon masih agak jauh dari villa, dan dengan kegelapan yang menyelimuti mereka, baik Iris maupun Gilbert tidak menyadari Leon datang ke arah mereka. Namun,
Luisa memiliki penglihatan yang luar biasa dan bisa melihat siluet Leon yang berlari ke arah mereka dalam kegelapan. Apakah ini nyata? Iris mengikuti pandangan Luisa dan segera melihat siluet seseorang yang berjalan ke arah mereka secepat yang ia bisa. Pada pandangan kedua, dia menyadari Luisa benar. Itu tidak lain adalah Leon. Itu Leon. Luar biasa. Dia aman dan sehat. Iris sangat gembira mendengarnya dan berlari ke arah Leon diikuti Luisa. Dia baik-baik saja. Betapa beruntungnya dia kali ini. Gilbert terkejut dan akhirnya tidak punya pilihan selain mengikuti mereka dengan agak enggan. Leon sangat cepat, dan mereka bertiga hanya mengambil beberapa langkah ke depan ketika dia akhirnya mencapai mereka. Leon, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat khawatir. Iris baru saja akan melompat ke pelukannya ketika ia melihat Leon menggendong seseorang di punggungnya, yang membuatnya terkejut. Bab 989. Apa yang terjadi, Leon? Siapa yang kau gendong di punggungmu? Iris terkejut mendengarnya, tetapi karena kegelapan, dia tidak bisa melihat siapa yang digendong Leon. Oh, itu kakekmu, jawab Leon sambil menyeringai. Apa, kakekku? Iris tercengang mendengarnya. Gilbert dan Luisa sama-sama terkejut, dan tak seorang pun mempercayai apa yang mereka dengar. Iris, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita masuk dulu. Leon memegang tangan Iris dan mempersilakan mereka masuk kembali ke dalam rumah. Mereka tiba di kamar tidur di lantai pertama, di mana Leon menempatkan Albert di tengah tempat tidur. Gilbert, Iris, dan Luisa tercengang melihat orang di depan mereka memang Albert. Mereka tidak pernah menyangka, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa Leon tidak hanya akan selamat tanpa cedera, tetapi bahkan berhasil menyelamatkan Albert juga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tidak akan percaya ini benar jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Leon, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Iris melompat ke pelukan Leon, menangis bahagia. Albert adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik dan satu-satunya orang yang dirindukannya dari keluarga yang. Gilbert mencoba menyelamatkan Albert, tetapi ia menjadi korban tipu daya Jonah dan gagal dalam upayanya membebaskan Albert. Namun, sekarang, Leon berhasil masuk ke Young Mansion dan menyelamatkan Albert seorang diri, yang tidak diragukan lagi merupakan suatu prestasi ajaib. Orang hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya dan senangnya Iris. Apa yang terjadi, Leon? Keluarga yang memiliki keamanan yang ketat, jadi bagaimana kau bisa menyelinap ke Young Mansion sendirian dan menyelamatkannya tanpa mengetahui di mana lokasinya? Gilbert bertanya dengan tidak percaya. Bahkan dia sendiri tidak bisa tenang lagi. Dia memeras otaknya untuk mencari cara menyelamatkan Albert, tetapi tidak berhasil, sedangkan Leon berhasil menyelamatkannya semudah ABC. Gilbert tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Yah, begitulah kejadiannya. Leon menjelaskan secara singkat kejadian yang terjadi. Apa, kau menyandera Royce? Dasar bajingan. Wajah Gilbert memucat saat mendengar ini. Royce adalah putranya, dan mendengar bahwa Leon tidak hanya menyandera dia tetapi bahkan mengancam nyawanya beberapa kali membuatnya sangat marah. Leon terdiam ketika mengingat hubungan Royce dan Gilbert, dan tidak dapat menahan diri untuk menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap terlalu jujur. Ayah, tidak ada yang peduli dengan detail kecil. Lagi pula, Royce bukanlah malaikat, dia dan Daisy adalah orang-orang yang membawa kita ke keadaan ini, jadi apa salahnya jika Leon memanfaatkannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lagi pula, Leon berhasil menyelamatkan kakek dan sama sekali tidak menyakiti Royce, dan itu yang terpenting. Iris mencoba meyakinkannya. Anggap saja dia beruntung. Aku tidak akan memaafkannya jika dia melukai sehelai rambut pun di kepala Royce. Gilbert mencibir. Meskipun merasa kesal dengan ini, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Cek, kedengarannya kau punya peluang melawan Leon dalam pertarungan. Luisa membalas sambil mengerucutkan bibirnya tanda tidak setuju. Bab 990. Sekalipun dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Leon, dia pernah menyaksikannya bertempur sebelumnya, dan melihat bagaimana bahkan Jackson, yang saat itu berada di tahap semi-overload, menjadi korban Leon.
Mengetahui bahwa Gilbert hanya berada di tingkat tertinggi menengah, dia menduga bahwa Leon mungkin dapat mengalahkannya dengan mudah. Wajah Gilbert memerah karena malu, tetapi dia tahu Louisa benar. Leon, aku tidak yakin kakekku sakit apa. Sampai sekarang, dia masih koma dan tampaknya tidak kunjung membaik. Kau seorang dokter yang hebat, apakah kau pikir kau bisa memeriksanya dan mungkin bisa menyembuhkannya? Tanya Iris penuh harap. Tidak, aku tidak bisa melakukannya sekarang, Leon menggelengkan kepalanya. Sudah hampir 2 jam sejak dia meminum pil naga, dan dengan efek pil yang berangsur-angsur menghilang, dia dapat dengan jelas merasakan energi sejati dan energi spiritual di dalam dirinya mulai menghilang. Jika tebakannya benar, dia akan segera menjadi lemah dan tidak akan punya tenaga untuk menolong Albert sama sekali. Tidak, ada apa? Apa kau masih marah pada Elder yang karena berusaha menghalangimu dan Iris di masa lalu, dan menolak membantunya? Gilbert mencibir. Mendengar hal ini, Iris mengira Leon tidak mau membantu menyembuhkan kakeknya dan mulai memohon, Leon, itu semua sudah berlalu sekarang, dan sekarang kita sudah berbaikan, tolonglah sebisa mungkin untuk membantu kakekku. Aku mohon padamu. Tidak, Leon hendak menjelaskan ketika tiba-tiba, pil naga itu hilang dan seluruh tenaga dalam dirinya terkuras habis seakan-akan keran airnya kering. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dia jatuh terkapar di tanah. Ada apa, Leon? Iris terkejut mendengarnya, tetapi ia bereaksi tepat waktu dan berhasil menangkap Leon sebelum kepalanya membentur tanah. Leon membuka mulutnya untuk menjelaskan dengan lemah. Leon, kau tidak mungkin mengalami cedera serius, kan? Louisa tampaknya menyadari apa yang terjadi. Harold mematahkan salah satu tulang belikat Leon, dan ia ingat kejadian itu. Sekarang, melihat betapa lemahnya Leon, ia menduga bahwa ia pasti mengalami cedera lain bersamaan dengan itu. Dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya mengenai hal ini. Di mana lukamu, Leon? Apa serius? Semoga kau baik-baik saja. Wajah Iris pucat pasi saat ia segera memeriksa tubuh Leon untuk mencari luka, matanya berkaca-kaca. Iris, aku baik-baik saja. Aku hanya kehabisan tenaga, dan aku akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 hari. Leon meyakinkannya. Oh, oke, syukurlah kau baik-baik saja. Aku akan membawamu ke atas untuk beristirahat sekarang. Iris merasa seolah-olah beban di pundaknya terangkat. Kemudian, ia dan Louisa mengangkat Leon di kedua sisi dan membantunya kembali ke kamarnya. Sementara itu, di kamar Daisy di Young Mansion, dia dan Harold kembali ke kamar mereka untuk membahas tindakan selanjutnya setelah Leon dan George mundur. Batuk-batuk, pria tua terkutuk itu. Lebih baik dia berhati-hati. Aku akan membalasnya, ingat kata-kataku. Seru Harold sambil memegangi dadanya saat dia batuk-batuk dengan keras.